yang inisial G itu kontrakan sebelah saya. Dilihat istri saya tidur katanya. Nah, tadi perasaan yang manggil itu seperti istrinya, bukan gelap langsung mati lampu. Di lampu ada tapak kaki begini, tok. Habis itu ditaburin pasir di tembok. Itu kelihatan muka orang kayak lukisan gitu ya. Itu muka orang lewas. Itu dari luar kontrak. Bah, nggak nyaut ya. Saya kanan kiri nyaut ya. Si balik kontrakan. Dan gitu saya kaget itu. Terus saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan gua di Shelter. Untuk kali ini gua akan mendatangkan temen gua karena dia juga punya cerita. Gitu kan, punya cerita di pengalaman dia tentang horor atau bisa dibilang misteri. Yaitu kita perkenalkan dulu, mungkin dia sendiri yang akan mengenalkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miran Mustafia aslinya. Di sini dipanggil Ustaz ya, bisa dipanggil Ustaz di sekarang. Oke, jadi si Gustaf ini itu gitu kan, sempat disinggung gitu kan, sempat dibawa namanya oleh senior yang pernah cerita itu kan tentang pengalamannya. Tapi untuk kali ini dia tidak cerita untuk ke hal sana, tapi dia cerita untuk pribadinya dia. Untuk kali ini apa yang akan diceritakan, Pak? Pengalaman horor di kontrakan. Pengalaman horor di kontrakan ya. Ini akan menceritakan pengalaman horor di kontrakan. Ya untuk kalian mungkin pernah terjadilah untuk kalian yang para mahasiswa ngekos gitu kan, tragedi yang ada di kontrakan itu, yang di pojok atas, kanan bawah, kiri kanan kotak, damai polisi, kota GTA ya kan. Oke. Kita balik lagi ke topik utama. Oke, sebelum itu gua ngerokok dulu boleh bang ya? Oke. Enggak ngerokok bang? Enggak bang, ya sudah ngopi aja. Oh ngopi aja. Lagi nggak ngerokok bang ya? Enggak. Bagus bang, sehat bang. Ya karena gua nggak sehat bang. Jadi untuk sehat gua ngerokok dulu bang. Ngopi dulu. Oh siap ya. Ayo, Ya ngopi dulu bang. saya ngopi ya. Itu koreknya nggak ada ini. Korek kru. Oke, mantap. Thank you kru. Gitu kan. Nikmatin aja nih. Ngopi dulu bang. Udah ya? Udah. Ngopi lagi ya. Oke bang. Untuk cerita kali ini bisa diceritakan. Sebelumnya saya awalin dulu ya, saya asalnya dari Sumatera Utara. Itu berarti ada seberang lu ya? Enggak, dari seberang pulau Jawa, Sumatera Utara. Jadi ada 6 tahun saya di sini, di Cikarang ini saya udah ada 6 tahun. Saya ngontrak itu pertama kali ya semenjak udah 5 tahun lah saya ngontrak. Itu di masa-masa saya kuliah sih, di masa-masa saya kuliah akhir ya. Kita ya Iya, masa saya kuliah akhir di Universitas Pancasakti ya, Universitas Cikarang. Nah ini pengalaman saya
ini bisa dibilang berturut-turut. Jadi step by step. Ya, step by step, jadi hari ke hari ya, mungkin nggak hari ke hari sih, paling ada selang 2 hari, kadang seminggu sekali gitu. Itu saya di tahun 2020 ya. Berarti baru tahun kemarin ya? Baru tahun kemarin, dari lama itu baru kemarin itu serem-seremnya. Tahun 2020 di bulan 7 ya, 7 apa 8 saya lupa, mungkin sekitar itu. Biasa kita ini kontrakan saya itu, saya ngontrak berdua itu sama teman kampus saya yang misalnya W. Saya juga itu bekerja di Cikarang ya, di Jagobeka 1 ya. Nggak usah disebutin lah ya. Salah satu perusahaan logistik gitu ya. Saya biasa lah malam minggu biasanya kumpul-kumpul bareng sama teman-teman, gitar-gitaran sampai tengah malam. Biasalah anak muda ya, ngumpul para jomblo kayak gitu. Itu sampai sekarang jomblo? Semoga ntarnya enggak. Oh iya. Jadi begini, malam minggu kita gitar-gitaran, nyanyi keras-keras, nyanyi sampai jam-jam setengah satu sampai tengah malam lah intinya. Juga teman saya kan ngontrak sebelah saya tuh. Ya inisialnya Y, dia punya istri. Nah, ngumpul lah barang di situ, dia baru nikah. Ketika itu kita gitar-gitaran, ada suara manggil keras. Ya gede. Tapi keras dan semua itu dengar. Di kontrakan itu ada ngumpul ada sekitar 4 orang. Ya, saya yang misalnya Y, inisialnya I, inisialnya D. Itu ada ngumpul, ya biasanya nyanyi lah, biasanya hiburan malam. Tiba-tiba di sebelah tadi, ketika itu hening. Nah, yang inisial Y itu ke kontrakannya itu, kontrakan sebelah saya. Dilihat, istri saya tidur katanya. Dan tadi perasaan yang manggil itu seperti istrinya. Berarti istri itu manggil si temen lu yang nikah. Kedengarannya manggil suaminya. Ketika itu balik lagi tuh si Y ke kontrakan, tidur istri gua. Wah langsung hening. Tapi tetap aja gitaran lagi sampai pagi. Dan besoknya saya tanya lah istrinya, teh kemarin tengah malam gitar-gitaran ada manggil si Y nggak? Enggak, orang saya tidur. Wah di situ wah nggak benar ini. Udahlah abaikan. Besoknya lagi sekitar ada selang 2 hari itu biasalah kontrakan cowok itu berantakan lah, nggak serapis kontrakan cewek atau yang udah nikah gitu ya. Nah itu saya inisiatif bersihin itu juga ada inisiatif malam saya bersihin dapur segala macam, bersihin dulu, besoknya rencana mau ngecat. Dan seketika itu setelah itu saya kecapean, saya tidur dimimpiin dari dapur, dari kamar mandi itu suasana itu kan gelap, langsung mati lampu, seperti mati lampu. Mati lampu, ada tapak kaki di dinding. Habis itu ditaburin pasir tuh, di tembok. Itu kelihatan muka orang, kayak lukisan gitu ya. Itu muka orang-orang lawas. Itu orang-orang zaman dulu. Iya. Ya gede gitu ya. Ya kayak nonton di Guys, ketika saya bangun, ya saya kira itu beneran ya. Saya cek segala macam, aman ya. Itu tengah malam sampai saya nggak bisa tidur sampai pagi padahal saya jam 6 masuk kerja itu. Jadi jam 5 udah siap-siap. Wah di kerjaan saya udah ngantuk. Segala macamnya saya paksa. Nah besoknya ada selang 2 hari lagi. Udah saya panggil teman-teman.
ayo ngechat. Udah ngechat itu udah beres lah, semua beres, ngechat. Dah tidur lah, besoknya kerja lagi. Saya pulang siang jam 2 misalnya, jam 6 masuk, jam 2 pulang, jam 2 siang pulang. Biasanya kan saya istirahat dulu pulang kerja. Teman saya ya ada yang D itu dia ngebengkel, dia buka bengkel di samping kontrakan, ya lagi benerin motor lah, biasanya benerin motor. Saya istirahat tidur, siang hari itu saya tidur siang hari, saya mimpi. Di situ saya mimpi, tapi saya sadar dalam mimpi saya, wah saya sih mimpi. Suatu lokasi itu saya mimpi, saya kendaliin mimpi saya. Wah saya pengen ke rumah kakak saya di suatu perumahan di Cikarang. Langsung saya di situ, dan abang ipar saya itu lagi jalan di depan rumah gitu ya. Saya gini toel gitu. Ya nggak nyapa. Ya walaupun saya nempel kelihatan, saya rasa itu nempel, cuman ya kayak nggak ada siapa-siapa. Saya balik lagi, saya lanjut lagi. Ya saya di tempat tidur, saya bangun itu ya sekitar jam-jam 2:30 lah. Siang itu padahal ya. Siang. Saya bangun, saya jalan ke depan melihat Bang D itu ya, misalnya itu teman saya yang lagi bengkel motor tuh ya, lagi pakai baju warna merah, pakai celana oblong segini, lagi benerin motor. Saya bilang, bang, saya bilang, dia dulu apa terang, bang, nggak nyaut ya? Saya kanan kiri, nggak nyaut ya. Saya balik lagi kontrakan, dan gitu saya kaget sekaget-kagetnya. Terus saya merinding. Balik lagi kontrakan, dan gitu saya kaget sekaget-kagetnya. Terus saya merinding. Saya melihat jasad saya sendiri. Saya melihat saya tidur. Itu beneran, sumpah, saya beneran. Saya melihat saya tidur. Oh, berarti lu itu seperti tidak di dalam tubuh lu itu. Iya, saya kayak ruh saya gitu. Ya bisa dibilang roh sukmo lah kata orang ya. Iya. Ya kata orang sih. Padahal saya nggak ngamalin apa-apa itu. Iya. Kadang biasanya roh sukmo itu harus ngamalin ini itu ya. Saya nggak tahu. Saya ngeliat jasad saya sendiri. Itu saya tidur. Saya tidur nyenyak di situ. Terus saya merubah begitu. Saya lihat kanan kiri. Itu juga seremnya lagi. Saya lihat di arah dapur dekat pintu kontrakan. Pintu kontrakan itu dapur maksudnya. Jadi ada kayak tangan berbunyi kayak gini. Jadi ini pintu. Jadi kayak gini. Jadi itu kayak tangan berbunyi. Kayak tangan berbunyi. Terus tangan ini. Iya, betul, tangan itu mau ngambil dulu atau Bukan, tangan cuma kayak gini. oh melambatkan. Iya. Mau ngerambat. Iya. Saya saking takutnya, saya usahakan diri itu tidur, nyatuin badan saya. Saya ini tidur, bangun, masih kelihatan saya. Tidur lagi, bangun lagi, wah masih kelihatan juga. Saya ngeliat badan saya sendiri. Saya tidur lagi, baca doa lah. Di situ kan biasanya orang-orang ketakutan baca doa. Ini ya nggak jelas lah, ketakutan. Paling saya ya istighfar lah, baca doa apa saya yang bisa gitu. Ketika itu saya merem, terus Bang D itu yang bengkel tadi depan, tau-tau ngagetin saya. Tap, langsung saya bangun. Udah sore gitu.
asar lu asar gitu. Oh langsung gitu. Saya diam di sini duduk, saya nggak nyetain dia. Setelah itu saya pas itu saya nggak nyeritain ke dia bahwa saya begitu kan. Saya lihat sama pakaiannya, pakai baju Sama persis merah. itu. Sama persis, pakai baju merah, celana oblong. Biasa ngebengkel lah ini, Iya. masih oli lah segala macam. Dia dari motor. Saya tanya, saya mastiin, Iya. mastiin lagi, bang habis dari mana? Habis benerin motor depan. Benerin motor ini? Iya, di bangku tadi. Iya. Astagfirullah. Wah, saya langsung, wah deg-degan sampai sekarang ini saya nyeritain itu kayak deg-degan ini. Ya, saya berpikir untung saja saya nggak diajak orang gitu ya. Iya. Terus si emang kan samping saya kontrakan paling pojok tuh kontrakan nomor 1. Sebelahnya itu ada kuburan masal. Nah, kuburan kampung lah. Ada pohon gede. Di situ saya kayak ngelah napas gitu. Saya lihat, saya cek kamar mandi, nggak ada siapa, nggak ada apa-apa. Nah, itu pengalaman saya emang sangat ekstrim, sangat menakutkan. Ini saya ceritanya saya merinding gitu loh. Iya, benar. Saya langsung ke situ lagi. Ya, Tuh aja sekarang ngebayangin gitu luar biasa sih emang. dan setelah itu udahlah, besoknya malamnya saya ketemu teman yang bisa yang indigo lah. Bisa lah intinya mah. Saya kemarin mimpi begini. Setelah mimpi saya sadar mimpi itu, ya saya ceritain lah tadi. Saya melihat jasad saya dan gitu. Teman itu juga jadi takut. Untung kamu nggak diajak orang. Kalau seandainya kamu diajak, kamu di alam lain, belum tentu kamu itu bisa kembali gitu. Hal yang sama saya ceritakan itu ke orang tua saya, bapak saya yang bapak saya sedikit tahu. Sama juga jawabannya. Untung nggak diajak gitu. Kalau nggak bisa balik. Udah berapa validasi itu yang saya ceritakan ke orang-orang yang tahu, sama jawabannya. Saya hati-hati ya, walaupun ya saya di situ nggak ngamalin apa-apa. Berarti saat itu ketika lu tuh gak balik, bisa dipastikan lu itu udah nggak bisa sampai sekarang itu. Iya, kalau seandainya saya pas Kejadian itu ikut saya orang nggak itu. tahu kalau saya itu nggak satu sama jasad saya diajak orang yang Allah alam gitu ya. Itu beneran ya, mungkin kalau orang percaya nggak percaya ya saya ngalamin sendiri. Saya ngalamin sendiri itu ya, pengalaman saya terekstrim gitu. Ya mungkin itulah saya bisa dikontrakan selama 6 tahun, selama 5 tahun lah di situ. Sekarang saya kontrakan udah pindah. Kenapa? Itu anehnya, kontrakan itu terasa panas. Mau siang mau malam itu terasa panas. Sampai bapak saya aja yang saya kasih juga, bapak saya di situ juga terasa panas. Sampai teman-teman saya suruh nginep. Ya kan, lo juga kadang di kontrakan saya kan. Iya, pernah sih gua Kontrakan dia terasanya panas, nggak pernah menginap. Kenapa? Jadi ya bapak saya nyaranin, udah kalau ada kontrakan bagus pindah aja. Ya sekarang ya udah pindah di situ. Ya itu. Jadi saya pindah di situ, alhamdulillah kontrakan saya yang saya tempati. Sekarang aman lah ya. Alhamdulillah aman dan tetangga enak kan. Emang sih waktu itu ketika gua main gitu kan, emang gua juga sempet ngomong sama lu kan. Jadi kontrakan itu emang panas banget gitu kan, bahkan sampai di kipas itu waktu itu lu make es batu ya kan. Pakai es batu. Iya, pakai es batu gitu kan biar adem gitu kan suasananya. Tapi emang masih kerasa panas waktu itu. Bahkan itu habis hujan pun panas. Habis hujan panas. Tetap ya sama kayak siang. Itu saya kena apa? Saya ngelakuin dosa apa gitu, gitu ya.
Dan saya ingat omongan orang-orang di situ yang mengkontrakan dulu katanya rawa bekas, pokoknya rawa lah ini. Terus katanya ada yang ingat di situ. Itu dulu saya jadi ingat. Cuman saya nggak pernah dilihatin itu, yang sampai lah. Udah itu aja sih pengalaman saya kan. Itu memang pengalaman yang sangat jangan sampai lah ulang lagi gitu. Iya sih, emang gue ngerasain juga. Aduh, luar biasa sih bang, gitu kan. Emang nggak tau lah ketika lu dibawa apakah lu bisa duduk di sini ya kan. Iya, bahkan nggak bisa ngopi bareng kayak gini ya kan. Mungkin Allah masih sayang sama saya gitu. Iya, mungkin ada pesan atau hal-hal yang bisa disampaikan bang untuk ke teman-teman. So ini sih, jadi satu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman ya, kalau emang kita kan biasanya di suatu rumah, satu lokasi itu pasti sebelum kita itu pasti ada yang penghuninya. Penghuninya di situ pasti ada ya makhluk astral lah, di luar nalar lah intinya gitu. Jadi kita ya izin permisi, bukan maksudnya syirik, bukan. Jadi sampai kita izin sampai bakar ini, ngasih kopi, ngasih rokok. Intinya kita izin aja, izin saya mau beresin. Itu yang saya tidak lakukan pas saya beres-beres kontrakan. Itu tengah malam, itu malam hari. Itu mungkin saya pikir itu kesalahan saya. Ini kesalahannya di situ kali ya. Kesalahan itu di situ. Jadi semenjak itu saya berturut-turut itu kan. Jadi sebelum kejadian lu membereskan kontrakan itu, aman tidak terjadi apa-apa? Nggak ada. Pas kejadian itu ya. Nah setelah itulah awal mula. Iya. Selama 5 tahun saya ngontrak di situ, saya baru itu. Padahal itu saya cat warna hijau kan. Maksudnya warna hijau tuh biar adem. Iya benar. Kan isinya hijau ya, adem. Ya nyatanya enggak. Tetap aja panas. Jadi itu yang saya saranin, izin mau di tempat mana aja izin. Ya bukan hanya manusia aja yang di bumi ini tempat tinggalnya kan gitu ya, banyak makhluk-makhluk lain yang tidak terlihat. Kita harus sopan lah sama siapa aja, kita harus sopan, kita harus izin ya. Kalau kita bisa sopan, kita bisa kita sopan lah intinya. Dia bakal lebih sopan lagi kan gitu. Ya udah silakan gitu, kita izin ya udah silakan. Sama aja ya, kita ke rumah lain harus izin gitu. Iya oke bang, dan untuk ceritanya kali ini bang ya, memang luar biasa gitu, sampai gue juga terbawa membayangkan situasi keadaan di tempat bahwasanya dia itu mengalami hal seperti itu. Emang yang gue rasain ketika gue main yang tadi gue cerita, bahkan kipas angin itu dikasih es batu, itu kontrakan itu seperti terbakar, panas banget emang itu, kayak mau siang mau malam panas. Makanya kadang gue ketika main ke rumah Gustaf ini kan, walaupun nggak sering gitu kan, nggak betah gitu. Dan bawaannya gini bang, dan bawaannya itu emosi terus. Jadi semenjak itu bawaannya saya itu emosi. Jadi semenjak itu emang saya jarang tidur di kontrakan. Oh semenjak kejadian itu udah, jadi saya kayak di kontrak sendiri kayak nggak nyaman gitu. Jadi saya tidur di tempat teman kuliah dulu ya, pulang pagi ganti baju, ganti seragam kerja pulang malam gitu lagi gitu. Itulah, jadi kayak bawa emosi sama kayak teman saya pas satu kontrakan kayak gitu ya, kita pindah. Berarti untuk kontrakan saat ini aman bang ya? Alhamdulillah. Insyaallah seterusnya juga aman insyaallah. Oke, thank you bang untuk cerita gitu kan. Aduh gue nggak bisa ngebayangin bang, emang gue luar biasa saya gitu juga, kan. juga merinding saya. Iya. Oke, untuk kalian para penonton, jika ingin bercerita gitu kan, kisah-kisah kalian, mau kisah kalian ketika
mendaki, kisah kalian horor gitu ya. Silahkan kalian email di bawah ini gitu. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.